Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kumala Putri, NPM 2121020203. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 tentang bunga dan riba, pelajaran ekonomi syariah. Prolog. Bila ditinjau dari segi fikih, menurut Ordawi, bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Satu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga atau riba. Hanya sistem ekonomi Islam yang dapat menggunakan modal dengan benar dan baik. Karena dalam sistem ekonomi kapitulasi dijumpai bahwa manfaat keuntungan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Di antara semua ajaran Islam, yang terpenting adalah untuk mewujudkan keadilan dan meniadakan pemanfaatan ataupun eksploitasi dalam transaksi bisnis yang diperbolehkan atas sumber daya yang ada yang digunakan untuk melakukan perbaikan secara tidak adil atau amwal an-nas bi al-batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 2, surah 2 ayat 188 dan surah An-Nisa ayat surah 4 dan ayat 29. Dan janganlah sebahagiaan kamu memakan harta sebahagiaan yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu tidak memakan sebagian daripada harta benda orang yang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah An-Nisa. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Salah satu sumber yang menyebabkan tidak meratanya pendapatan adalah diterimanya keuntungan moneter dalam transaksi yang terjadi tanpa adanya berdasarkan yang jelas. Hal ini dalam Islam dikenai dengan sebutan riba. B. Larangan riba. Pembahasan riba ini akan didukung dan dikuatkan dengan definisi tentang riba dalam pandangan Al-Quran, disertai dengan hadis dan fikih yang berhubungan dengan riba. Yang dimaksud riba pada ayat tersebut ialah riba nasiah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasiah itu selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda. Berdasarkan ayat tersebut, yang dimaksud dengan riba itu ada dua macam, nasiah dan fadl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. C. Pengertian riba. Setelah mengetahui beberapa pendapat baik dari Al-Quran maupun hadis serta pendapat para ahli terhadap riba, maka kita perlu pula mengetahui apa sebenarnya riba itu. Riba berarti meningkat, tambahan, perluasan, ataupun peningkatan. Dalam Islam, riba yang didefinisikan sebagai premi yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman.
1. Riba nasi'ah. Pengertian nasi'ah berasal dari kata nasa yang artinya bertunda, ditangguhkan, menunggu, dan mengacu kepada waktu di mana peminjam harus membayar pinjaman sebagai gantinya atas premi atau tambahan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. 2. Riba al-fadl. Riba al-fadl ini merupakan bentuk kedua dari riba yang telah digunakan dan selalu terjadi dalam transaksi antara pembeli dan penjual. Dari barang-barang yang disebutkan dalam hadis yang berhubungan dengan riba fadl, 2 diantaranya mewakili nilai uang pada waktu itu, sementara sisanya menggambarkan kebutuhan akan pangan. Untuk memastikan adanya keadilan dalam hal tersebut, Nabi Muhammad mengatakan perlu kedamaian beserta Allah Subhanahu wa taala, bahkan melarang terjadinya barter dan menganjurkan agar barang tersebut dijual saja dahulu untuk mendapatkan uang dan dari uang tersebut dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup mereka. Larangan riba fadl tersebut untuk memastikan adanya keadilan dan mengeliminasi semua bentuk dari pemanfaatan yang tidak adil melalui pertukaran dan menutup pintu belakang dari masuknya riba, karena dikatakan dalam Islam bahwa siapapun yang melayani mereka tidak bermoral, maka dia juga berarti tidak bermoral. Riba nasi'ah berhubungan dengan pinjaman uang dan dilarang seperti yang telah dijelaskan di atas, sedangkan untuk riba fadl berhubungan dengan perdagangan. 3. Konsumsi dan pinjaman produksi. Perdebatan mengenai bunga yang dilarang semasa hidupnya, Nabi hanya berbicara seputar pinjaman dan bunga yang dikenakan atas dasar sejumlah pinjaman yang secara faktanya itu salah. Selama masa periode Nabi, umat Islam telah terinspirasi untuk menjalani kehidupan mereka dengan sederhana. Dalam konteks ini suatu saat orang dapat mengerti maksud dari sederhana. Dalam konteks ini suatu saat orang dapat mengerti maksud dari jahiliyah yang menyatakan bahwa perdagangan seperti layaknya bunga, dan perbedaan yang ada di Al-Quran menggambarkan hubungan antara perdagang dan bunga. Islam memang teguh prinsip keadilan sosial ekonomi. Ini bukan merupakan kasus tertutup, tetapi lebih menyerupai model pembiayaan kegiatan usaha pada masa sekarang ini. Alasan utama kenapa Al-Quran sangat gigih dalam mempertahankan ideologi terhadap prinsip bunga, karena Islam ingin menciptakan sebuah sistem ekonomi di mana semua bentuk dari pengeksploitasian dapat dihilangkan dan secara bertahap menciptakan pemerataan pendapat di antara umat manusia. Kekuatan dan kesehatan dari suatu masyarakat tergantung kepada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dan juga kelompok masyarakat lainnya terhadap barang dan jasa yang diperlukan, bukan hanya dari masalah keuangan tetapi juga kemampuan dan manajemen. 4. Pembiayaan modal. Dengan adanya kegiatan ini hanya dapat 2 alternatif yang mengarah kepada pinjaman berdasarkan tingkat suku bangsa, yaitu Qard Hasan, dan yang satunya adalah pembiayaan modal. Qard Hasan adalah bentuk pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir periode tanpa adanya bunga ataupun pembagian keuntungan maupun kerugian dari kegiatan usaha tersebut. Sekarang ini hampir sebagian besar kegiatan usaha pembiayaan modal ekonomi Islam harus berorientasi kepada modal itu, di mana pemberi modal berbagi keuntungan maupun kerugian dari usaha yang dibiayainya. Ada 3 jenis pinjaman yang mencari tambahan dana bagi kegiatan usaha mereka, yaitu pertama, perusahaan yang sekarang mencari investor untuk memperluas kegiatan usaha mereka. Kedua, perusahaan yang sedang mencari pinjaman untuk membantu biayaan usaha mereka. Ketiga, pemerintah yang mencari pinjaman untuk menutupi defisit APBN. Sedangkan untuk berbentuk biayaan modal dipandang dari perspektif Islam terdiri dari perusahaan perseorangan, rekanan termasuk di dalamnya mudharabah dan syirkah.
dan perusahaan gabungan. Perusahaan A. Perusahaan perorangan. Dalam kasus ini, perusahaan atau produsen bergantung kepada kemampuan untuk mengolah sumber keuangan dan juga manajemennya. B. Partnership atau rekan. Bentuk perusahaan rekan dalam ekonomi Islam didasarkan kepada dua bentuk yang dikenal dengan mudharabah dan syirkah. Satu, mudharabah. Ini merupakan bentuk organisasi bisnis di mana pengusaha menyediakan manajemen tetapi tidak dengan sumber daya keuangan dan saling berbagi keuntungan sesuai dengan jumlah atau porsi yang telah disepakati. 2. Syirkah. Ini merupakan bentuk perusahaan di mana dua orang atau lebih memberikan kontribusi untuk membiayai suatu jenis usaha dan juga bertindak sebagai manajemen dan bisnis tersebut. C. Kombinasi antara perusahaan perorangan dengan rekan. Dalam praktiknya, kegiatan usaha harus dapat mencerminkan kombinasi dan perusahaan perorangan dan mudharabah atau kombinasi dari syirkah dan mudharabah. D. Kerjasama. Sebagai tambahan dari pola kegiatan usaha yang telah disebutkan di atas, di mana semuanya berbentuk profit-oriented, kerjasama ini lebih bersifat kepada service-oriented, di mana dapat lebih memberikan kontribusi kepada terwujudnya tujuan dan dari ekonomi Islam. D. Teori riba. Tidak akan pernah ada dua kategori riba yang dilarang dalam Islam, namun banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Di sini akan mengungkapkan mengenai seputar permasalahan riba yang disertai bukti pada masa awal dan era sebelum Islam. Sepertinya riba merupakan praktik bisnis di mana uang atau komoditi yang dipinjamkan kepada mereka yang membutuhkan dengan jangka waktu tertentu dan dengan tarif tertentu, sehingga peminjaman akan membayar lebih daripada jumlah yang dipinjam. Riba al-jahiliyah. Kata riba dapat diartikan dengan meningkat, bertumbuh, bertambah. Semua ini telah dilestarikan pengguna dalam Al-Quran. Sampai sejauh ini selama masih berbentuk pengertian secara teknis, transaksi yang dilakukan dengan tidak adil. Al-Quran tidak secara spesifik menyebutkan transaksi tersebut mempunyai unsur riba dan di dalamnya. Selanjutnya, oleh karena alasan tersebut, ketika dinyatakan sebagai transaksi yang tidak adil, masyarakat mengerti benar apa maksud dari hal tersebut. F. Dai Mujal. Sebuah analisis dalam model lain pada masa sebelum Islam yang berkaitan dengan riba, seperti yang telah dijabarkan oleh Ibn Jarir al-Tabari, membawa kita kepada suatu kesimpulan, yaitu tentang praktik dan dain mujal, utang yang ditanggungkan dengan adanya sejumlah persyaratan tertentu yang ditawarkan oleh kreditor dan sering untuk mengartikan atau menginspirasikan, meningkatkan dan ditingkatkan. Sepertinya dua model yang pernah disebutkan sebelumnya adalah dasar dari dain mujal, seperti salah satu sistem yang modern pada masa sebelum Islam di kalangan masyarakat Arab, yaitu 1. Bai al-nasiyah dan 2. Pinjaman dengan tingkat bunga yang tidak pasti. 1. Bai al-nasiyah. Bai al-nasiyah merupakan transaksi penjualan dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan, biasanya berhubungan dengan riba yang disebabkan oleh peningkatan utang. 2. Pinjaman yang bersyarat. Sekarang sudah jelas bahwa Bai al-nasiyah pada zaman sebelum Islam bekerja didasarkan kepada dain muajjal yang menyebabkan riba terus berkembang. Fenomena ini juga terjadi di masa sebelum Islam, di mana pinjaman yang berkaitan disertai dengan sejumlah syarat tertentu yang didasarkan pada jumlah waktu atas periode tertentu.
mengatakan kedua riba tersebut. Terdapat riba al-kahfi yang juga berlandasan kepada sunnah Nabi. Riba atas pinjaman produktif. Seringkali mendengar tentang larangan riba yang diatur dalam Al-Quran hanya ditunjukkan kepada kasus pinjaman yang tidak produktif atau macet daripada yang tidak cidak, karena ada pendapat yang menyatakan bahwa pada masa sebelum Islam masyarakat Arab menggunakan riba komersial. B. Bunga bank. Beberapa ulama akhir-akhir ini menjadi bingung dengan memerhatikan perkembangan masyarakat modern. Dengan kenyamanan mereka melakukan transaksi dalam sistem perbankan sekarang ini, beberapa pendapat mengenai para ahli dapat dikemukakan dari sebagai berikut. 1. Bunga bank bukanlah sejenis dengan riba al-nasiah ataupun riba al-jahiliyah, di mana pada masa awal sebelum Islam riba tersebut membuat total pinjaman yang ada menjadi berubah walaupun bukan untuk pinjaman utama. 2. Bank yang ada pada saat ini lebih banyak menerapkan prinsip mudarabah. Mudarabah menurut pengertian dari fuqaha. 3. Diperbolehkan dengan berdasarkan pada konsep masalah al-amma, kesejahteraan umat Islam. 4. Diperbolehkan dengan berdasarkan kepada hukum yang berlaku. G. Pengertian bunga dan modal. Apakah usuri atau bunga yang akan diperbolehkan dalam Al-Quran? Diperlukan sebuah kajian ilmiah mengenai hal tersebut agar dapat dengan mudah dimengerti. Sampai saat ini bunga dapat diartikan sebagai buah dari modal yang digunakan atau dipinjamkan, sedangkan modal adalah buah dari hasil kerja para pekerja di masa yang lalu yang digunakan di masa depan untuk keperluan produksi. H. Pemikiran riba di era modern. Para ahli hukum dari masa awal Islam mempunyai banyak perdebatan dalam mendefinisikan istilah riba. Walaupun mereka semua menyetujui bahwa riba itu terlarang untuk semua orang Islam, mereka mempunyai perdebatan pendapat dalam mendefinisikan riba. Suatu studi menyangkut acuan yang terkenal mengenai fikih mengungkapkan bahwa pada awalnya ahli hukum tidak dapat disesuaikan dengan pemikiran modern. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa apapun yang akan diambil dan dipinjam dalam hal mencari keuntungan dari waktu peminjaman mengembalikan peminjaman merupakan riba yang haram. Larangan Islam tentang riba dalam kurung bunga. Seorang harusnya tidak meraup keuntungan yang bukan karena hasil kerja keras. B. Warisan dari kepemilikan dan pembagian keuntungan melalui sleeping partner haram dalam Islam. Hal ini juga menjadi perbedaan pendapat bahwa dasar ini tidak merupakan suatu yang sistematis diterapkan untuk kelestarian dari hukum Islam. C. Uang merupakan hal alamiah adalah tidak produktif berpegang kepada ahli hukum istimewa Muslim. Uang bukan merupakan bagian hal alami yang dapat digandakan dan menghasilkan sesuatu. Benar bahwa uang dapat diubah untuk barang atau jasa, tetapi untuk itu sendiri uang tidak dapat bertumbuh menjadi sesuatu yang berguna. D. Islam tidak menyukai masyarakat yang kaya dan kapitalis yang tidak bekerja, yang meningkatkan kekayaan dengan berbagai di dalam hasil kerja dari orang lain. E. Meminjamkan uang beserta bunganya sebagai modal melakukan investasi pada suatu jenis kegiatan usaha tertentu tidak sama artinya dengan mengartikan secara harafiah praktik pinjam-meminjam uang berbunga yang pada umumnya mengorbankan kaum miskin dan kepentingan dari kaumnya. F. Bisakah mengembangkan sistem yang bebas dari bunga? Hal ini tidak mustahil untuk
merencanakan struktur ekonomi yang tidak berhubungan dengan bunga. G. Mengamati secara keseluruhan. Kesulitan yang terjadi sekarang adalah pengerjaan dari pemaksaan ajaran Islam dan melakukan pemberanian pinjaman uang dan aspek ekonomi lainnya dalam kehidupan yang akan menghilang ketika berada dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan lainnya yang diatur dalam susunan ajaran Islam. H. Fungsi bank dalam negara berbasis ajaran agama Islam. Dalam negara Islam, fungsi bank tidak terlalu penting seperti saat ini, yang utamanya untuk memberi pinjaman dengan bunga yang menciptakan kredit. I. Persiapan praktis untuk menerapkan konsep yang ideal dari ekonomi Islam yang sesungguhnya. Dalam persiapan ini, tindakan secara praktis berikut hal yang dapat diambil saat ini dan dapat dibawa pada keadilan ideal dari ekonomi Islam yang sesungguhnya serta dapat dilakukan dalam waktu dekat ini. J. Negara Islam seharusnya memulai kerjasama untuk banyak tujuan dalam menghubungkan komunitas yang sekarang dikenal dengan negara progresif. Dapat kerjasama antar komunitas dengan berbagai tujuan saat ini diupayakan untuk mengembangkan perekonomian di berbagai belahan dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.